Terus ada pertanyaan dari masyarakat, kenapa sih teroris ini nggak ditangkap sebelum kejadian? Udah ada kejadian aja baru ditangkap gitu. Masyarakat tuh selalu banyak pertanyaan-pertanyaan kayak gitu pak. Jadi nunggu ada aksi dulu, baru aja Ada ketangkap ya? ada ditangkap. Nah, sebenarnya sudah banyak sebenarnya penangkapan-penangkapan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Tegar Polres Bogor, ketemu lagi dengan saya Bribka Ferry Azil Lesmana. Sekarang ini saya akan kedatangan tamu, sudah kedatangan tamu dari BNPT. Wow. Gimana Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah. Bapak Devri ya? Bapak Devri Ardinal Esos, ya. Kasih Administrasi dan Pengamanan. Terima kasih dari undangan. Wah, saya yang terima kasih loh Pak, mau kedatangan ke sini. BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Sudah berapa lama Pak BNPT ini? Berdirinya BNPT itu sebenarnya di zaman Ibu Mega. Oh, sudah lama berarti. Tapi dulu namanya KPT. KPT dulunya. Pemimpinannya Pak Asad Baik, Komjen Pol Purnawirawan. Pak Asad Baik. Kemudian, jadi DKPT itu adanya dulu di bawah Kementerian Polhukam. Nah, Pak SBY lah yang menggagas berdirinya itu didasari atas kejadian bom Bali. Bom Bali itu. Nah, kemudian berlanjut Pak SBY menjadi presiden, akhirnya DKPT itu menjadi dijadikan sebagai lembaga negara, lembaga negara, dirubah namanya menjadi BNPT melalui Perpres 46 tahun 2000. Di eranya Pak SBY berarti berdiri tunggal lah berarti. Berdiri tunggal di bawah presiden berarti kan? Langsung di bawah presiden. Kalau dulu kan di bawah Polhukam. Di bawah presiden dan Pambai adalah pimpinan pertama BNPT. Oh, kalau sekarang Pak Boy Pak ya? Sekarang Pak Boy Rafli. Untungnya saya sebagai penanya di sini. Jadi saya bebas nanya. Kalau si Bapak nanya ke saya sejarahnya Polres Bogor, tentu saya tidak tahu. Saya tahu lah, Pak saya jelas di sini Pak. Namun kalau Kapolres sebelumnya mungkin kapan berdirinya saya juga bukan sejarah Pak. Untuk Bapak tahu. Pak, BNPT sudah berdiri dari era Pak SBY mungkin untuk penanggulangan terorisme. Tapi angka teroris itu masih selalu ada sampai sekarang. Iya. Sebenarnya kenapa sih ada teroris itu? Teroris itu ada tadi banyak faktor sih yang mempengaruhi kenapa ada teroris itu ada. Dan teroris itu ada memang dari dulu, dari zaman kita zaman merdekaan dan seperti gunung es gitu. Kalau dulu Pak Direktur Penindakan kami yang dulu itu menganalogikannya seperti gunung es. Jadi kelihatannya kecil di atas tapi di bawahnya banyak. Nah makanya yang di bawah inilah yang coba kita dikikis habis melalui pencegahan terorisme. Kalau kita tindak aja tapi nggak ada pencegahannya percuma gitu. Jadi memang selain daripada penindakan, ya pencegahan memang harus penting, sangat penting betul. Sudah berjalan lama mungkin Pak pencegahan. Sudah. Langkah-langkahnya apa sih Pak pencegahan? Kita itu kan sebenarnya pola pencegahan kita kan memang menggunakan pendekatan lunak gitu ya, melalui pencegahan, kesiapsiagaan nasional dan dan juga deradikalisasi. Lebih ke sana sih arahnya. Jadi kesiapsiagaan nasional itu kita melibatkan unsur-unsur pemerintahan, pemudaan, agama dan segala macam. Sebenarnya lebih ke arah sosialisasi. Lebih banyak sosialisasinya. Pembinaan lah sebenarnya. Makanya kan kita lebih pembinaan. Iya. Sebenarnya kan kalau misalkan memang sudah dilakukan pembinaan, ada langkah upaya yang sudah dilakukan pemerintah tentunya. Betul. Kalau memang masih ada, ya gimana lagi namanya kan kita suruh usaha ya Pak ya. Betul. Ya itu yang sulitnya kan memang itu karena kejahatan terorisme itu kan kaitannya sama ideologi ya. Ideologi seseorang ya. Iya itu. Siapa yang pernah tahu ideologi seseorang itu bisa berubah atau tidak? Kan kelihatannya kayak baik-baik saja. Iya betul. Padahal kan di luar mereka memiliki ideologi yang memang mungkin menyimpang. Kalau memang tidak dari diri sendiri. Nah, sekarang kita itulah yang bagaimana cara merubah mereka itu yang kita lakukan. Tipikal teroris. Kan yang tadi mungkin kita cerita sedikit kan ada yang bergerak sendiri, mungkin tanpa berjumpa dengan si leadernya atau pemimpinnya ada juga.
tipikal-tipikal teroris ini agak sulit juga dijawab. Enggak, maksudnya sebenarnya begini sih. Apakah teroris itu selalu berkelompok? Iya. Apa masing-masing? Bisa juga masing-masing gitu. Biasanya sih kalau ini saya pribadi ya, pengamatan saya itu kalau tipikal teroris itu yang pertama itu pasti menyasar anak muda. Menyasar anak muda. Kebanyakan. Anak muda yang lagi galau. Lagi galau. Terus kemudian ini punya gairah untuk beragama yang kuat gitu, yang besar gitu. Lagi senang-senangnya beragama, mencari jati diri kan. Bisa melalui agama, bisa melalui ini. Nah kemudian yang salah itu adalah ketika mereka salah mengaji atau belajar agama kepada seseorang. Dan tipikal mereka rata-rata memang, kalau saya pernah ngobrol-ngobrol memang misalnya sekolah gitu ya, sekolah kebanyakan kan mereka menyasar di rohani Islamnya gitu, segala macam. Memang mulai dari situ gitu, mulai ininya guru ngajinya, guru segala macam dari situ. Nah, kalau yang kita perhatikan kan sebenarnya banyak yang penyimpangan di orang-orang yang suka mengaji, mungkin di agama Islam. Ya kalau di Islam ya. Tapi sebenarnya di agama-agama lain pun masih ada penyimpangan-penyimpangan. Pasti atau ada. Teroris-teroris ini yang memang mungkin pasti ada. Oh tetap masih ada ya. Berarti peluang itu sebenarnya. Peluang itu ada. Dilihat dari memang seseorang yang memang sedang galau, entah putus cinta, entah memang dia tersandung biaya dan segala rupanya sedang mencari jati diri. Betul. Ketemu pegangan yang salah. Betul. Akhirnya dimanfaatkan oleh beberapa orang. Brainwashnya murni seperti itu. Betul, brainwashnya melalui. Memang anak muda itu kan tipikalnya memang ketika dia menyukai sesuatu gitu ya. Iya. Kalau mau apa namanya istilahnya tadi itu, ketika dia menyukai sesuatu atau ini sesuatu kan dia akan terus mencari terus di situ. Mencari terus. Apalagi itu tuh apa? Bagaimana cara mendapatkannya? Iya, betul. Intinya mah ada nyari sesuatu lah ya. Iya. Kemudian diarahinnya ke jalan yang berbeda. Tapi berarti memang ada teroris itu yang memang sifatnya berkelompok, yang memang dia datang rutin ke tempat itu. Kemudian brainwashnya dilakukan secara tatap muka. Tapi ada juga mungkin yang brainwashnya tidak dilakukan oleh tatap muka. Ada beberapa. Itu berarti via sosial media atau telepon. Kebanyakan sosial media. Sebenarnya mereka itu dihipnotis nggak sih? Gak tahu juga ya. Harus sama aja. Harus sama Deddy Kobuzer kayaknya. Oh nggak sama Romi Rafael lah. Romi Rafael ya. Tidak punya kali ya. Iya, mau punya ya. Harus nanya sama punya nih di atau enggak. Iya soalnya kan gini ya. Kalau sekarang tuh kan melihatnya langkah-langkah yang memang sudah diantisipasi oleh BNPT ataupun dari pihak kepolisian sendiri kan sebenarnya sudah hampir disebut maksimal. Betul. Tempat-tempat yang memang terjadinya kerumunan yang di tengah gunung, di tengah hutan, kita kan selalu datengin, ada apa ini. Betul. Tapi kan yang agak lumayan sulit nih adalah tipikal-tipikal teroris yang emang sebenarnya tidak pernah ketemu sama gurunya. Betul, ada beberapa yang seperti itu. Atau mungkin, ya intinya bekerja sendiri lah. Iya. Nah misalkan, ada nggak sih langkah-langkah kan misalkan dia bekerja sendiri kan otomatis dia cara merakit bom atau mungkin latihan nembak. Ada nggak misalkan langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah sendiri, nutup misalkan YouTube yang channelnya tuh cara merakit bom? Oh itu sudah dilakukan ya? Sudah dilakukan. Sebenarnya sudah dilakukan ya langkah-langkahnya, cuman emang susah-susah juga. Apa namanya? Ya kan kalau yang bergerak sendiri itu kan pasti dia ada medianya kan ya. Iya. Medianya kenapa dia berminat di sana gitu kan. Maksudnya pasti kan medianya itu ya nggak jauh dari media sosial gitu ya. Makanya langkah-langkah kita itu ya kita melakukan langkah-langkah kontra narasi di media sosial kebanyakan. Makanya kita ada pusat media damai, ada BNPT TV segala macam, itu langkah-langkah yang kita lakukan. Jadi kebijakan pimpinan kita saat ini adalah memang melakukan penanggulangan terorisme di dunia maya rata-rata gitu mas. Sekarang saya mendengar istilah kejahatan atau terorisme di sosial media. Iya. Yaitu dengan cara menyebarkan foto-foto korban. Ya. Iya. Sebenarnya teroris itu kan teror, maksudnya membuat takut orang. Iya. Kita berarti dengan menyebarkan foto-foto korban itu juga seperti membuat takut masyarakat. Betul sebenarnya. Berarti itu sebenarnya orang yang menyebarkan foto-foto di sosial media bisa dikatakan bahwa dia pun sebenarnya teroris di sosial media. Mungkin ya bisa jadi seperti itu. Makanya kita harus menghimbau untuk tidak melakukan ketika ada kejadian, tidak menyebarkan foto-foto korban lah atau korban apa namanya
akibat dari kekerasan itu. Intinya mah jangan latah tangannya. Ya betul. Karena sekarang itu sebenarnya Iya. jamu adalah harimau. Mungkin kan niatnya mau ngasih tahu orang-orang biar eksis, biar viral, biar viral. Biar yang paling pertama gitu tuh. Tapi akibatnya juga nggak bagus. Nah kalau menurut Bapak, sekarang kan sering terjadi nih belakangan ini teroris yang melibatkan perempuan. Kalau kita tahu teroris zaman dulu kan nama-namanya selalu laki-laki, laki-laki dan laki-laki. Tapi di era-era sekarang mungkin 2-3 tahun ke belakang kita sering mendengar sosok perempuan yang memang terlibat atau terpapar dari terorisme. Ya sebenarnya sama sih sebenarnya. Apa namanya baik memaparkan seseorang itu tidak mengenal laki-laki dan perempuan. Mereka itu punya kesempatan yang sama, maksudnya kesempatan ya, mereka punya yang sama gitu dalam melakukan aksi gitu. Karena itu lagi berdasarkan dari ideologi yang mereka terima dari aksi terorisme itu. Dan yang terbaru Pak, sasarannya adalah Mabes Polri. Mabes Polri. Menurut pandangan Bapak? Saya nggak bisa pakai kesalahan ya, itu Mabes Polri ya. Nah kita tunggu aja masalahnya. Tapi memang kebanyakan itu tipikal mereka itu, ajaran mereka itu memang bahwa kita ini dianggap togut. Kita nih sebagai polisi nih. Aparat negara. Aparat negara. Negara ini kita dianggap togut. Nah, ketika togut itu mereka merasa wajiblah kita untuk memerangi orang-orang yang togut itu. Oh jadi mereka menganggap bahwa aparatur pemerintah adalah togut. Dan itu menjadi musuh utama bagi mereka. Betul. Akhirnya mungkin sasaran-sasaran utamanya adalah kantor-kantor kepolisian. Yang terbaru Mabes Polri. Ya. Yang paling terbaru ini Mabes Polri kan sudah beberapa kali mereka melakukan aksi. Saya kalau kita lihat 3-4 tahun ke belakang kan sering terjadi kan Polres Solo. Iya betul. Terus Polda di Sumatera. Di Riau ya. Ya, terus ada kejadian juga di Cirebon, di Pospol sering. Iya, di Pospol beberapa kali. Ya. Dan yang terbaru kan ini aksi yang di Mabes Polri. Mabes Polri itu. Sebenarnya kalau orang-orang teroris ini tuh sudah terindikasi nggak sih Pak sebelumnya? Misalnya sudah apa ya disebutnya? Kalau mereka sudah mengkafir-kafirkan, gini ya, sudah menjelek-jelekan pemerintah, dalam arti bukan mengkritik ya. Kalau mengkritik kan boleh pada saatnya. Mengkritik otomatis memberikan solusi. Memberikan solusi kan. Harus mempunyai solusi. Dan kemudian mengarah untuk mengubah negara itulah. Kelihatannya ke sana itu udah ada indikasi ke sana. Ada indikasi bahwa ini mereka memberikan sesuatu ketika kita jelek gitu kan, umpamanya gitu, dan mereka memberikan solusi bahwa udah rubah aja semuanya, kita ganti sama yang baik. Karena mungkin dia merasa bahwa Indonesia yang sekarang tidak baik-baik saja. Iya. Dia tidak mencoba untuk memperbaiki Indonesia ya, tapi ingin mengganti, merubah dengan cara dia. Itu yang disebut khilafah itu. Jadi orang-orang kayak gini tuh disuruh makan nasi goreng nggak mau. Iya. Pengennya makan yang lain. Nasi goreng makan aja kalau misalnya nggak enak. Sama kecap gitu ya, sama saus biar tetap enak gitu. Iya. Bukannya kita mengganti menu makannya. Betul. Kira-kira seperti itu. Yang antara kopinya lah. Boleh diminum dulu Pak? Ya boleh minum apa? Santai aja Pak. Kita di sini ngobrol. Nggak usah minum. Oke, nanti. Untuk misalkan kenapa kita selalu diserang karena kita memang aparatur negara selalu disebut togut. Mungkin ada nggak sih Pak hal-hal yang mau disampaikan kepada masyarakat atau yang nonton daripada tayangan ini nanti, kalau memang misalkan kita sudah melihat bahwa keluarga kita atau anggota keluarga kita atau tetangga kita atau rekan-rekan kita sudah sepertinya mendekati orang-orang yang tadi Bapak sebutkan, ya paling kita sampaikan saja ke mereka awal ya, kalau mereka baru terindikasi bahwa yang mereka lakukan itu adalah salah dan itu sudah banyak terjadi, dan penting buat kita untuk selalu mengawasi mereka gitu terkait dengan kegiatan media sosial mereka. Kalau sudah mengarah-ngarah ke sana, nah itu sudah jadi tanggung jawab kita karena garda terdepan itu kita sendiri, masyarakat gitu, untuk menanggulangi terorisme itu. Ibaratkan kalau kita mah sebenarnya di sini hanya sebatas menanggulangi atau mencegah secara global, tapi betul. Yang mencegah secara personalnya sebenarnya lebih ke keluarga ya. Iya betul, keluarga. Kalau memang keluarga melihat ada indikasi-indikasi terhadap salah satu anggota keluarganya, mungkin bisa melaporkan ke kepolisian setempat atau mungkin ke BPNT langsung. Betul bisa. Kalau
Ya mungkin kita sadarkan dulu ya, kita ajak dulu berbicara. Kelihatan kan kalau misalnya mereka sudah mulai tidak mau berkomunikasi secara baik dengan kita, dalam artian soal agama ya, kan soal agama gitu, berbeda pendapat, berbeda sikap soal agama, kemudian cenderung mengkafir-kafirkan, membidah-bidahkan gitu, itu ada indikasi ke sana. Indikasi ya? Indikasi. Kita intinya kan namanya juga indikasi ya. Betul. Selama memang ajarannya sesuai Al-Quran Sunnah mah. Iya, selama kalau di Islam ya sudah ada ya, sah-sah aja ya. Dan itu memang dianjurkan nggak rasa. Betul, betul. Cuman kan kalau yang menyimpang kan hal-hal seperti melakukan aksi yang kemudian menyakiti diri sendiri atau bahkan diri sendiri pun sampai menjadi korban. Iya. Kemudian melukai orang lain. Itu kan sebenarnya yang mereka sebut ini adalah jihad. Sebenarnya jauh dari kata jihad. Iya, betul. Tapi di Indonesia ini ada hal-hal yang menarik, Pak. Yang terakhir yang waktu di Jakarta yang Sarinah itu, Pak. Di saat mereka kayak aksi teroris itu, Pak, kan tembak-tembakan tuh sama polisi. Dengan cuek, Pak, di situ ada tukang sate. Dan menurut saya, Pak, mereka itu yang jihad, Pak. Betul. Jihad buat keluarga karena iya. pedagang ini anggap di mana ada tempat keramaian, ya di situ tempat sumber rezeki. Kalau mereka mati itu namanya jihad. Iya. Itu jihad yang sebenarnya gitu. Ya benar itu ya. Iya benar. Cuman kan langkah-langkah yang sekarang ini masyarakat kan pada saat ada aksi terorisme selalu melawan dengan hashtag kami tidak takut. Iya. Itu memang dilakukan atau dianjurkan oleh BNPT atau memang sebenarnya kemauan masyarakat sendiri sih untuk bahwa kita tuh menangkal bahwa kita tuh nggak takut sama teroris. Ya selain dari kita juga memang kemauan masyarakat sendiri kan. Kayaknya masyarakat juga bosen ya Mas. Ya, sebenarnya masyarakat udah bosen dan jenuh sebenarnya gitu. teroris. Kita kan sebenarnya pengen hidup ini aja, hidup damai segala macam. Karena kan sebenarnya keamanan dan kenyamanan tinggal itu adalah sebuah rezeki. Betul. Dan sedikit orang yang memang menganggap bahwa kenyamanan dan keamanan itu adalah rezeki. Iya. Benar. Kalau saya setuju. Ya kita kan sebenarnya kalau mau gampang aja hidup itu kan ya pengen yang penting hidup damai. Maksudnya berjalan dengan sesuai. Kalau koordinasi antara Densus 88 dan BNPT itu seperti apa? Kita kaitannya dengan banyak hal sih sebenarnya. Densus kan sebenarnya lebih ke arah penangkapan atau lebih ke arah represifnya, Pak. Ya. Sedangkan kalau untuk BNPT kan lebih ke arah sebenarnya mencegahnya. Mereka kan pelaksana pada saat penangkapan segala macam. Nah kita kan sebenarnya lembaga koordinasi. Jadi itu lembaga koordinasi. Jadi kita mengkoordinasikan terkait dengan penanggulangan terorisme. Nah, koordinasi itu dengan lembaga-lembaga terkait, misalnya kalau kayak penindakan atau dengan Densus, pencegahan dengan beberapa kementerian lain, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, dengan kampus, dengan lembaga-lembaga lain, gitu, dengan PBNU, dengan Muhammadiyah dan segala macam. Nah, kalau aksi teroris yang ada di Indonesia ini sebenarnya kan selalu dikait-kaitkan dengan ISIS. Ya. Apakah memang ada kaitannya? Dari informasi yang dan juga dari ini memang ada kaitannya juga dengan ISIS. Kalau untuk aksi-aksi yang ke belakang ini, iya, dari yang di bukti-bukti yang ada gitu ya, dari informasi yang ada memang ada kaitannya dengan ISIS. Jadi kan kayak sebenarnya terorisme itu kan kayak efek domino. Kemarin kejadian di Makassar, kemudian ditangkap di Bekasi dan di Jakarta, aksi lagi di Mabes. Ditangkap lagi di Bandung. Tapi pada saat memang tidak terjadi, kayaknya nyaman, tentram, hilang aja. Iya. Tapi pada saat kejadian, seperti kayak munculnya tuh teng gitu, kayak efek domino gitu, Pak. Efek masif gitu ya. Iya, seperti efek masif gitu ya. Ya mungkin itu kali ya yang pola mereka, jadi menyebarkan langsung kemana-mana di waktu yang sama, nggak berjauhan. Mungkin itu kali. Terus kita juga kurang ini ya, karena itu kan bagian dari penyelidikan pada polisi gitu ya, polisi yang akan. Terus ada pertanyaan dari masyarakat, kenapa sih teroris ini nggak ditangkap sebelum kejadian? Udah ada kejadian aja baru ditangkap gitu, Pak. Masyarakat tuh selalu banyak pertanyaan kayak gitu, Pak. Jadi nunggu ada aksi dulu, baru aja ada ketangkap ya. Ada ditangkap. Nah, sebenarnya sudah banyak sebenarnya penangkapan itu. Hanya kadang-kadang karena memang ditanya nggak terlalu peduli terhadap berita itu, Pak ya. Orang mungkin pedulinya ketika ada kejadian langsung rame, itu jadi sesuatu yang rame, gitu. Maksudnya sesuatu yang didengar jadi posternya ke situ. Padahal sebenarnya penangkapannya sudah banyak.
Oh, berarti sebenarnya memang media juga sangat berpengaruh terhadap opini tentang terorisme ini sendiri ya, Pak ya sebenarnya. Sebenarnya kalau memang media mengarahkan memang pada saat ini Densus 88 maupun pihak kepolisian dan BNPT selalu melakukan tindakan penangkapan yang memang banyak gitu, harusnya di up gitu beritanya Pak ya. Kita mau. Jadi kita seolah-olah memang kita tuh sebenarnya sudah melakukan tindakan loh. Betul, sudah melakukan beberapa tindakan. Tapi kan seolah-olah sudah ada aksi baru aja rame gitu. Iya benar. Teman-teman Densus juga kan sudah beberapa kali melakukan penangkapan di beberapa tempat. Sebenarnya kalau misalkan dari BNPT sendiri Pak, kita kan bekerja sama misalkan dengan Kementerian Agama. Nah kita turun bersosialisasi tetap Pak, misalkan caranya. Iya, jadi kita ada namanya program sinergisitas yang kita antar kementerian lembaga. Karena penanggulangan terorisme itu nggak bisa dilaksanakannya BNPT sendiri, itu memerlukan keterlibatan dan partisipasi dari kementerian lain. Jadi memang kita sebagai lembaga koordinasi, sebagai melakukan sinergisitas dengan kementerian lain. Itu ada itu tim. Nah kalau untuk dengan Kementerian Kominfo kan terkait dengan kan sekarang kan banyak aksi terorisme di sosial media. Iya. Kan berarti berkaitannya dengan Kementerian. Iya. Kominfo. Nah ada nggak langkah-langkah atau langkah-langkahnya seperti apa sih Pak penanganan terorisme yang banyak di sosial media ini? Tadi kan kayak kontra narasi, kita melakukan kontra narasi. Salah satunya kontra narasi di media sosial terkait, terus juga kemarin kan kerjasama terkait dengan penutupan beberapa situs-situs dan media-media, itu kan kerjasamanya sama Kemenkominfo itu. Jadi intinya dengan Kominfo itu kita mengajukan bahwa situs-situs yang memang terpapar radikalisme ditutup. Betul. Kemudian kita sudah menciptakan narasi-narasi yang sifatnya positif untuk melawan aksi terorisme. Dan punya TV juga ya Pak. Ada TV kita. BNPT TV. Boleh Pak nanti saya diundang ke sana sekali. Boleh. Saya narsis amat ya. Kalau BNPT kalau ditotalin jumlah personilnya banyak Pak? Lumayan. Nggak boleh disebutin ya kalau gitu ya. Nanti ketahuan. Lumayan. Nah kalau untuk aksi terorisme yang terjadi misalkan kemarin di Semarang, di Makassar. Di Makassar kemudian terjadi di Jakarta. Hubungan mereka sudah terlihat Pak? Apakah memang ada hubungannya, saling berkaitan? Saya belum bisa jawab, nanti kita tunggu aja. Oh karena memang belum ada rilis ya Pak ya? Belum ada rilis Pak. Namanya orangnya meninggal, kita juga bingung. Ada yang berkompeten nanti. Karena ini Pak, dulu kalau kita di zamanan COVID-19 ini kan terpaparnya kita kan random Pak dengan siapapun. Sekarang itu kan banyak klaster-klaster keluarga kalau di COVID-19. Nah yang saya perhatikan terorisme pun sekarang adalah sama Pak, klaster-klaster keluarga. Iya ya, tadi juga tuh. Yang saya lihat seperti kejadian di Surabaya. Satu keluarga. Melibatkan keluarga. Di Makassar satu keluarga. Baik, maksudnya emang sulitnya kita kan ngawasin semua orang, sulit juga ya Pak ya. Betul. Langkah-langkah memang kita sudah lakukan, pencegahan sudah ada. Kalau memang masih terjadi, ya kita tinggal berdoa aja. Ada pesan Pak mungkin buat masyarakat yang memang saudaranya atau kerabatnya terpapar radikalisme? Ya terus mengedukasi aja sih kalau saya sih, mengedukasi teman-teman itu yang terpapar radikal. Kalau memang ada indikasi itu bisa dilaporkan ke polisi. Kemudian bisa ke BNPT juga mungkin. Mengedukasi sebenarnya. Intinya mah selalu mengedukasi bahwa yang mereka lakukan itu adalah kalau memang misalkan kita menemukan dari anggota keluarga kita bermasalah, kita edukasi. Kalau memang sulit juga silakan berkoordinasi dengan kepolisian maupun dari BNPT sendiri. Dan keluarga sangat penting mendekatkan diri kembali. Mendekatkan diri karena kadang-kadang kan yang tadi ya rekrutmennya ini karena memang dalam keadaan yang memang bimbang, galau. Orang-orang yang biasanya gagal nikah, diputusin pacar, dikeluarin dari tempat kerja, banyak nih. Kalau kalian salah satu di antaranya, hati-hati. Oke, terima kasih semua Pak. Terima kasih kedatangannya. Terima kasih informasi yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat bagi kita masyarakat Indonesia dan mudah-mudahan ini ditonton sama semua orang supaya kita bisa mengantisipasi aksi terorisme dari diri kita, dari keluarga maupun dari masyarakat di sekitar kita. Oke gitu. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Podcast Sitegar Polres Bogor. Jangan lupa like, share dan subscribe.